Seberapa jauh kita bisa mengatakan kenal hanya dari apa yang kita lihat di media sosial? Seringkali kita merasa mengenal seseorang sebelum benar-benar mengenalnya. Dari unggahan yang terlihat reflektif, caption yang terdengar dewasa, dan cara berbicara yang tampak empatik. Sehingga kita mulai membangun penilaian bahwa dia bijak, dia aman, dan dia layak untuk dipercaya. Padahal yang kita temui bukan keseluruhan dari dirinya, melainkan versi yang dia pilih untuk ditampilkan. Di media sosial, kepribadian tidak hadir secara utuh. Ia disusun, dipilih, dan ditampilkan di momen-momen tertentu. Dalam kondisi ini, muncul pola yang konsisten. Seseorang belajar menampilkan sisi yang paling disukai, memilih kata yang terdengar peduli, dan menunjukkan empati pada waktu yang tepat. Hal ini bukan untuk menipu, tetapi untuk bisa diterima. Pola inilah yang kemudian dikenal sebagai performative male. Di media sosial, kita tidak menunjukkan semua sisi dari kita. Kita memilih. Kita jarang mengunggah masalah saat momen kita tidak sadar. Kita juga jarang menampilkan konflik pribadi, apalagi kita juga jarang menampilkan sisi yang tidak menarik. Yang kita tampilkan adalah sisi terbaik. Masalahnya bukan pada menampilkan yang baik. Masalahnya muncul ketika orang lain menganggap itu adalah gambaran lengkap. Padahal sebenarnya itu hanya potongan, versi dari yang sudah diseleksi. Dan ketika seseorang terlihat konsisten, rapi, dan selalu bijak di media sosial, kita mudah percaya bahwa begitulah dia sepenuhnya. Kita bisa merasa dekat dengan seseorang hanya karena sering melihatnya. Dulu, keterikatan muncul karena kita sering bertemu, sering bersama dengannya. Sekarang, cukup dengan melihat story-nya saja, kita merasa cocok karena suka musik dan sesuatu yang sama. Kita merasa nyambung karena setuju dengan opini yang disampaikan, dan kita merasa diperhatikan karena komentar kita dibalas olehnya. Semuanya terasa begitu cepat, dan karena cepat, rasanya begitu intens. Tapi, cepat belum tentu mendalam. Terkadang yang membuat kita tertarik itu bukan karena siapa dia sebenarnya, tetapi karena versi dia yang kita bayangkan. Di media sosial, orang bisa memilih kata-kata dengan hati-hati, bisa berpikir dulu sebelum membalas, dan juga bisa menghapus pesan jika dirinya merasa salah. Akhirnya, yang muncul adalah versi yang terlihat matang dan juga stabil. Sementara itu, kita sebagai penonton mulai mengisi kekosongan itu. Kalau dia peduli sekali saja, kita akan langsung mengira dia selalu peduli. Kalau dia terlihat reflektif satu kali saja, kita akan menganggap dia sudah dewasa secara emosional. Padahal mungkin kita baru melihat sebagian kecil saja. Tetapi, karena tampilannya yang konsisten, kita membangun cerita sendiri tentang dirinya. Masalahnya bukan saat kita tertarik, masalahnya muncul saat realita yang asli ikut masuk. Ilusi relasi terjadi ketika kita merasa sudah mengenal seseorang lewat media sosial, padahal sebenarnya kita hanya mengenal citranya saja. Kita merasa ada koneksi, merasa ada kedekatan emosional, merasa dia berbeda dari orang lain. Lalu suatu hari, interaksi pindah dari dunia maya ke dunia nyata. Di situ baru terlihat bagaimana dia menghadapi konflik, bagaimana dia mengelola emosi, dan bagaimana dia bersikap saat tidak sedang tampil. Dan kadang kita merasa kecewa, bukan karena dia berbohong, tapi karena ekspektasi kita terlalu tinggi. Kita jatuh cinta pada narasi, bukan pada manusia dengan kesederhanaannya. Dan yang lebih berat lagi, orang yang tampil sempurna itu juga bisa terjebak. Dia harus menjaga citra, terus tampil dewasa, dan terus terlihat stabil. Padahal manusia itu berubah-ubah, punya sisi rapuh dan punya hari buruk. Relasi yang dibangun dari kesan seringkali sulit bertahan saat menghadapi kenyataan. Semua orang ingin diterima, ingin terlihat baik, ingin dianggap menarik. Performative male bukan sekedar manipulasi. Ia juga bentuk adaptasi terhadap dunia yang menilai dari tampilan. Tapi kita perlu lebih sadar, ketertarikan digital bukan berarti kedekatan yang nyata. Persona bukan keseluruhan kepribadian. Konten bukan karakter. Mungkin pertanyaannya bukan, apakah dia fake? Tapi, apakah aku memberi waktu untuk benar-benar mengenalnya? Karena pada akhirnya, relasi yang sehat tidak hanya dibangun dari apa yang terlihat indah,
tetapi dari bagaimana dua orang menghadapi dari sisi yang tidak indah bersama.